Oke, sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Kita akan melanjutkan kita punya Bible study dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Dan saat ini sudah di chapter 28 ya, yang judulnya The Covenants of Promise atau perjanjian-perjanjian dari janji atau kalau di bahasa Alkitabnya ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. The Covenant of Promise. Ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Dan ini ya, seperti biasa kita akan sedikit bahas apa yang sudah kita pelajari. Dan saat ini kan di chapter 28 dan di chapter 26 dan 27 itu ada eh, pembahasan-pembahasan pendek yang menjelaskan kalau di chapter 26 tentang Gunung Sinai dan Kalvari. Membandingkan atau menyamakan antara Gunung Sinai dan Kalvari. Di chapter 27 tentang Gunung Sinai dan Gunung Sion. Menyamakan atau membandingkan apa yang terjadi di Gunung Sinai dan Gunung Sion. Jadi ini patokannya karena kita sedang mempelajari tentang perjalanan bangsa Israel dan saat ini mereka sudah di Gunung Sinai atau Horeb ya yang kita sudah pelajari waktu lalu. Apa yang terjadi di sana ya. Dan di Gunung Sinai ini banyak atau di Horeb ini banyak hal-hal yang terjadi. Jadi kita tahu di Horeb ini di mana ada batu yang dipukul ketika bangsa atau orang-orang Israel kehausan di sana dan ada batu yang dipukul dan batu itu mengeluarkan air. Dan kita sudah mengetahui bahwa batu itu isinya nggak ada apa-apa, isinya memang cuma batu saja. Tetapi batu ini adalah melambangkan Kristus ya. Batu ini melambangkan Kristus. Dan semua orang sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa untuk mengeluarkan air itu selain daripada Tuhan atau selain daripada Kristus saja. Dan ini batu ini melambangkan Kristus. Dan eh, kita tahu ya, setelah itu di Sinai ada pemberian 10 hukum atau pemberian akan eh, hukum Tuhan ya, 10 hukum, ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan ini dibandingkan dengan Kalvari. Apa yang bisa dibandingkan dengan Kalvari? Pertama, di Kalvari itu atau di salib itu, di kayu salib itu, apa yang menyebabkan Tuhan disalib? Itu adalah karena pelanggaran-pelanggaran akan dosa, di mana akibat pelanggaran dosa manusia, Tuhan harus menanggung itu dan mati di kayu salib. Jadi yang harusnya mati di kayu salib itu adalah manusia ya, atau yang harusnya mati akibat dosa adalah manusia. Tetapi karena Tuhan yang menanggung dosa, makanya dia yang mati. Makanya Yesus yang mati. Jadi dosa apa? Dosa adalah pelanggaran akan hukum. Jadi ini pelanggaran akan hukum Tuhan, akibatnya adalah kematian di kayu salib. Pelanggaran akan dosa adalah ujungnya adalah kematian. Jadi ini menegaskan bahwa hukum Tuhan yang diberikan, yang kita tahu diberikan juga secara tertulis di Kalvari, di Gunung Sinai, adalah hukum yang tidak bisa dirubah. Kalau itu bisa dirubah, berarti Tuhan bisa rubah hukum itu, dia tidak perlu mati di kayu salib. Karena dia bisa rubah itu hukum. Saking hukumnya itu tidak bisa dirubah, hukum itu tidak bisa dirubah sama sekali, sama dengan Tuhan itu tidak berubah, menandak sehingga apa? Tuhan sendiri, anak Allah sendiri harus mati gara-gara hukum itu. eh, Gara-gara apa? Pelanggaran hukum adalah maut, dia juga harus mati. Anak Allah pun harus mati ya. Ini menegaskan bahwa hukum itu tidak bisa dirubah. Dan persamaan kedua adalah ketika di Sinai, ketika air keluar dari batu itu memberikan kehidupan kepada bangsa Israel. Sama halnya dengan ketika darahnya di Kalvari tercurah, keluar air dan darah dari dalam tubuhnya, itu melambangkan kehidupan bagi kita semua. Di mana dosa-dosa kita ditebus, menjadikan kita, memberikan kita apa? Kehidupan ya. Itu persamaan dari Kalvari dengan Gunung Sinai atau di Horeb ya. Ada kehidupan dan ada hukum yang tidak bisa berubah di sana ya, yang diberikan Tuhan.
Dan persamaan yang kedua dari Sinai dengan apa namanya Gunung Sion adalah Gunung Sion itu adalah apa? Tahta Tuhan. Gunung Sion adalah tahta Tuhan, di mana dibilang ya bahwa ketika itu di waktu bangsa Israel, Tuhan menyuruh membuat apa? Kemah suci atau bait suci ya. Kemah suci di mana di dalam kemah suci itu yang melambangkan tahtanya adalah apa? Tabut perjanjian. Jadi di tabut perjanjian itu di sanalah para imam berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang harus dilakukan, disitulah ya di tabut perjanjian itu. Dan kita tahu di tabut perjanjian itu isinya adalah apa? Di dalamnya adalah hukum-hukum Tuhan atau 10 hukum. Dan di atas 10 hukum itu ditutup oleh namanya mercy seat atau tutup pendamaian. Jadi tahta Tuhan terdiri dari hukum dan tutup pendamaian atau mercy seat. Dan dibilang bahwa apa yang ada di bumi sebagai gambaran apa yang ada di surga. Jadi sebagaimana ada di bumi, begitu juga di surga ya. Walaupun yang di bumi itu dibuat oleh tangan manusia, tetapi itu tetap merupakan lambang dari apa yang sudah ada di surga. Dan di surga itu berarti kalau di bumi ada hukum, ada mercy seat, sama halnya dengan yang ada di surga. Jadi tahta Tuhan di surga berlandaskan akan hukum-hukumnya. Dan di atas hukum-hukumnya ada apa? Namanya mercy seat atau namanya kasih karunia. Jadi contoh yang sudah kita pelajari waktu hari Kamis kemarin ya, di mana hukum itu, hukum-hukum Tuhan itu menuntut ya, di mana ketika diberikan hukum itu di Gunung Sinai, diberikan dengan sangat dahsyat, sangat luar biasa dahsyatnya ya, saudara-saudara, sehingga orang yang mendekat pun akan mati. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini bahwa ada tua-tua, ada Musa, ada Nadab, Abihu, ya, tua-tua bangsa Israel ya, ada 70 tua-tua kita lihat di sini. Ya, Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang tua-tua Israel ya. Harun, Musa, Harun, Musa, Nadab, Abihu dan 70 tua-tua Israel ketika mereka naik di gunung itu dan melihat Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan, mereka tidak mati. Karena apa? Ada kasih karunia di sana. Jadi, walaupun hukum itu dia itu dahsyat dan bisa membunuh, tetapi itu ada apa? Kasih karunia Tuhan di sana. Di mana sama dengan tabut perjanjian, ada hukum, tetapi ada mercy seat atau tutup pendamaian di sana. Dan tutup pendamaian ini melambangkan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Jadi ada dua hal ya, hukum dan kasih karunia. Dan ini hukum dan kasih karunia ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ya, yang tidak bisa dipisahkan. Itulah yang sudah kita pelajari ya waktu di chapter 26 dan 27 dari perbandingan Gunung Sinai dan gunung yang lain. Jadi kesimpulan dari chapter 27 terakhir dibilang bahwa Gunung Sinai, Gunung Sion, dan Kalvari merupakan suatu hal yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Oke, itu yang mungkin ada saudara-saudara yang mau tambahkan dari apa yang sudah kita pelajari ya untuk waktu-waktu yang lalu. Yang sudah ikut mungkin ada yang mau tambahkan dia punya poin-poin sebelum kita akan lanjut di chapter 28 ini yang judulnya The Covenants of Promise. Oke, kalau belum ada kita akan mulai ya, kita punya pelajaran untuk saat ini. Jadi judulnya The Covenants of Promise atau perjanjian-perjanjian dari janji. Atau kalau dia punya terjemahan Alkitab, dia bilang ketentuan-ketentuan dari yang dijanjikan. Ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Oke. Dan chapter ini dimulai dengan ayat dari Efesus 2, ayat 11 dan 12. Dia bilang begini ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel
dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi ini ada dua hal ya. Ini kalau dibilang ya, ini pertama ada perjanjian lama. Ini ada dua perjanjian ya. Ini apa namanya? Kalau dulu nggak bersunat atau sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia, itu bukan orang Yahudi ya, orang yang tak bersunat. Sekarang di zaman ini, kalau dulu tanpa sunat dan yang bersunat ya, sekarang Kristus dan tanpa Kristus. Ini yang coba dibilang di Efesus 2 ayat 11 dan 12. Dan kita akan lihat ya, apa yang dimaksud di sini. Dibilang begini, suatu pemahaman yang cukup banyak beredar adalah bahwa Allah memiliki satu perjanjian untuk orang Yahudi dan satu perjanjian untuk orang bukan Yahudi. Bahwa ada suatu waktu ketika perjanjian dengan orang Yahudi sepenuhnya mengecualikan orang yang bukan Yahudi. Tetapi bahwa sekarang perjanjian yang baru telah dibuat, yang terutama, jika tidak seluruhnya, menyangkut orang bukan Yahudi. Singkatnya, orang Yahudi ada di bawah perjanjian yang lama, dan orang bukan Yahudi ada di bawah perjanjian yang baru. Jadi ini kita lihat ya, di ayat ini, seperti keterangan yang dibuat di sini ya, bahwa ada perjanjian untuk orang Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi kalau dahulu orang Yahudi itu harus bersunat ya, dia tandanya harus bersunat. Dan kemudian perjanjian yang kedua adalah tentang ada perjanjian yang dibuat bahwa eh, untuk bukan orang Yahudi ya, atau orang Gentiles ya, kita bisa lihat. Jadi ada perjanjian kedua untuk Gentiles. Ya, dibilang seperti itu ya. Terus dibilang, pemahaman ini merupakan kesalahan besar yang dapat dengan mudah dilihat dari ayat-ayat yang baru saja dikutip. Jadi, ini pemahaman bahwa ada perjanjian untuk Yahudi dan perjanjian bukan yang untuk Yahudi itu suatu kekeliruan ya, dia bilang seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Dia punya judulnya ini tidak ada perjanjian dengan orang kafir. Dia bilang, faktanya orang bukan Yahudi sebagai bangsa yang kafir tidak memiliki bagian apapun dalam perjanjian janji Allah. Di dalam Kristus adalah ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Orang-orang bukan Yahudi adalah mereka yang tidak memiliki Kristus, sehingga mereka adalah tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan atau covenant of promise atau perjanjian-perjanjian dari yang dijanjikan. Jadi ini dia punya fakta bahwa orang bukan Yahudi adalah orang kafir. Jadi ini tidak memiliki bagian dari apa yang sudah dijanjikan Allah atau ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Nah, ini dibilang situ ya. Terus lanjut dibilang, tak seorang pun dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah mendapat bagian dalam perjanjian yang dijanjikan. Nah, ini jadi perjanjian-perjanjian yang dijanjikan ini dikhususkan untuk orang Israel ya. Tidak dan yang bukan orang Israel atau orang-orang kafir tidak mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Terus yang kita lanjut ya, yang warna kuning ini dibilang, tetapi barang siapa yang mau, ia dapat datang kepada Kristus dan mengambil bagian dalam janji-janji itu. Karena Kristus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dibilang, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Tetapi orang bukan Yahudi melakukan hal itu. Apapun kewarganegaraannya, ia tidak lagi menjadi orang bukan Yahudi dan menjadi anggota kewargaan Israel. Jadi ini ada suatu hal yang menarik ya saudara-saudara, bahwa ini janji-janji ini dikhususkan untuk apa? Bangsa Israel. Dikhususkan untuk bangsa Israel. Jadi
bagaimana ya saudara-saudara kalau janji-janji ini dikhususkan untuk orang Israel, berarti yang bukan orang Israel tidak mendapat bagian ya. Itu suatu apa? Itu suatu perjanjian yang lama yang dibuat bahwa memang khusus untuk orang Israel. Tapi ada perjanjian yang baru di sini, dibilang barang siapa yang mau datang, berarti siapa saja yang mau datang. Whosoever, semua orang bisa datang, terus dia apa? Dapat mengambil bagian dalam Kristus, terus dia bilang, dan mengambil bagian dalam janji-janji itu. Jadi semua orang, jadi walaupun dia bukan orang Yahudi, tetapi kalau sudah mengambil bagian dari janji itu, sudah datang dan mengambil bagian dalam Kristus, dia sudah mendapat bagian dari janji-janji itu. Jadi ini ada satu hal yang menarik ya, bahwa walaupun bukan orang Yahudi, walaupun tidak disunat, tetapi kalau dia datang kepada Kristus, dia mendapat warga negara Israel, kewargaan Israel. Jadi ketika dia menjadi warga Israel, dia berhak menerima janji yang dijanjikan. Itu yang coba dikatakan di sini. Oke, mungkin ada sampai di sini ada yang mau apa namanya? Ada yang mau tambahkan atau ada suatu pertanyaan yang perlu kita bahas atau ada poin-poin yang penting? Silakan saudara-saudara. Halo, Ya, silakan Dev. Ya, ya Li. Apa? Ini bagus sekali sih ini karena apa di Efesus ini kan Wagoner mau menjelaskan tentang Efesus 2 ini ya, ya, Efesus 2 ya, ayat 11 dan 12 karena banyak pandangan-pandangan yang di sini dibilang itu kesalahan besar ya dan itu pandangan itu memang sampai sekarang ada jadi orang ya, yang orang Yahudi itu perjanjian lama, orang bukan Yahudi itu perjanjian baru. iya, iya. Nanti, iya Ya, betul. terus mereka malah menuduh orang Advent itu sama dengan orang Yahudi, Iya, pemelihara hari Sabat. Jadi orang perjanjian lama. Advent itu perjanjian lama. Sedangkan mereka itu yang dibawa kasih karunia, mereka itu perjanjian baru. Iya Aduh, betul. ini betul-betul satu pemahaman yang salah karena di dalam Efesus 2 ayat ini itu sangat jelas ya, dibilang bahwa siapapun yang menerima Kristus, pokoknya mau dia perjanjian lama atau perjanjian baru dari Musa sampai saat ini, itu yang menerima Kristus, mereka itulah yang disebut kewarganegaraan Israel yang sejati kan begitu. Iya, Maksudnya iya. yang betul-betul apa orang Israel Hmm, itu adalah berarti orang Kristen. iya, Jadi iya, ya mereka yang menerima Kristus itu mereka yang itu ya yang mengenal Tuhan apa di ayat dibilang yang betul-betul tahu tentang Tuhan. Jadi mereka yang tidak menerima Kristus, apakah dia orang Yahudi atau bukan Yahudi, orang kafir, itu betul-betul tanpa Tuhan kalau mereka tidak menerima Kristus. Jadi Wagoner di sini begitu jelas ya supaya kesalahan besar dari pandangan-pandangan orang-orang yang bukan pemelihara sahabat ini karena apa terus terang ya kita selama ada beberapa waktu lalu pikir-pikir, aduh apa ya yang perlu dikasih tahu ke orang-orang ini karena waktu hari Sabat lalu di gereja ada yang melawat terus mereka bilang waktu mereka melawat, oh ini orang Advent ini perjanjian lama, kalau sekarang ini soal di perjanjian baru. Aduh, kita pikir-pikir apa ya yang kita bisa yang kasih tahu gitu. Aduh dan ini Wagoner menjelaskan di sini mungkin ada pelajaran selanjutnya ya yang iya, lebih jelas. Dan aduh ini puji Tuhan ya dengan pelajaran ini kita bisa dapat oh ternyata bisa dikasih tahu tentang ini juga ya tentang ayat ini. Baik, Li, terima iya. kasih. Terima kasih, Dev. Jadi ini memang ada sekitar 16 halaman ya. Jadi ini bagian pembuka. Dan apa yang dibilang Devi juga tadi betul ya. Beberapa minggu yang lalu kita ada bicara dengan teman di tempat kerja di rumah sakit. Memang pemahaman mereka orang Advent itu
perjanjian lama. Jadi dia tanya, orang kah itu nggak pakai perjanjian baru? Ah, kita bilang ada, gitu ada. Oh, orang kira kata cuma perjanjian lama, pakai perjanjian lama, nggak pakai perjanjian baru. Eh, tapi kita jelaskan bahwa ini perjanjian apa namanya? Perjanjian lama masih perjanjian baru kita pakai semua Alkitab, dan bahwa apa mungkin ada hal-hal di perjanjian lama yang kita lakukan itu kan seperti hukum-hukum Tuhan itu bukan berarti hukum itu sudah dipalangkan. Banyaklah ya dia punya hal-hal yang dijelaskan ya, bahwa memang Tuhan itu tidak berubah dan dia punya hukum tetap masih untuk dilakukan ya. Mungkin ada hal-hal dari hukum-hukum Musa yang tidak dilakukan lagi, tetapi hukum yang diberikan Tuhan itu tetap ya untuk selama-lamanya. Sama dengan pelajaran kita bahwa hukum Tuhan itu ditinggikan dan tidak berubah ya, satu titik pun tidak berubah sama sekali. Oke, mungkin ada lain yang mau tambahkan sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Dia punya judul siapa saja yang memiliki bagian dalam perjanjian Allah, siapa saja yang memiliki perjanjian dalam siapa saja yang memiliki bagian dalam perjanjian Allah. Oke. Tetapi perlu dicatat juga bahwa orang Yahudi dalam pengertian umum dari istilah ini, yaitu sebagai anggota bangsa Yahudi dan sebagai orang yang menolak Kristus, tidak memiliki bagian dalam janji-janji Allah atau perjanjian-perjanjian yang dijanjikan dibandingkan dengan orang bukan Yahudi. Jadi ini eh, kita sudah lihat ya bahwa janji ini dikhususkan untuk orang Israel atau bangsa Yahudi. Nah, terus dibilang kalau siapa saja yang datang kepada Kristus, dia mengambil bagian dalam janji-janji. Jadi ketika orang itu datang kepada Kristus, dia mendapat bagian dari janji-janji itu dan dia menjadi apa? Dibilang Commonwealth of Israel atau kewargaan Israel atau apa ya, Commonwealth itu kayak persemakmuran ya. Jadi menjadi kewargaan Israel ya. Terus dibilang walaupun dia itu orang Yahudi atau bangsa Israel, tetapi dia menolak Kristus, dia tidak memiliki bagian dari janji-janji ini atau perjanjian yang dijanjikan dibandingkan orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi dengan kata lain, orang bukan Yahudi bisa menerima janji ini kalau menerima Kristus. Tetapi orang Yahudi asli tidak bisa menerima janji ini kalau apa? Tidak menerima Kristus. Nah, artinya dibilang, tidak seorang pun memiliki bagian dalam janji-janji itu kecuali mereka yang menerimanya. Siapapun yang tanpa Kristus, baik dia disebut sebagai orang Yahudi maupun bukan Yahudi, juga tanpa Allah di dalam dunia dan merupakan orang asing dari perjanjian-perjanjian yang dijanjikan dan orang asing dari kewargaan Israel. Jadi orang asing dari kewargaan Israel. Jadi ini intinya adalah dengan Kristus. Jadi kalau dengan Kristus kita bisa menerima janji-janji itu. Tanpa Kristus, janji-janji itu tidak bisa menjadi bagian kita ya. Jadi ini walaupun apakah dia orang Yahudi, apakah dia bukan Yahudi, kalau menerima Kristus, dia mendapatkan janji-janji yang dijanjikan. Atau covenant of promise, atau ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Sebaliknya, kalau tidak menerima apa yang dijanjikan. Terus dibilang, inilah yang diajarkan oleh ayat yang pertama kali dikutip kepada kita. Itu yang kita sudah baca ya, pertama tadi di Efesus 2 ayat 11 dan 12 ya. Jadi tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Walaupun dia itu orang Israel asli. Oke, terus kita lanjut. Oleh karena itu, sorry ini ya. Oke. Oleh karena itu, menjadi orang Israel berarti menjadi orang Kristen. Hal ini sama benarnya dengan orang-orang yang hidup pada zaman Musa.
seperti halnya orang-orang yang hidup pada zaman Paulus atau mereka yang hidup pada zaman sekarang. Jadi, menjadi orang Israel itu sama dengan menjadi seorang Kristen. Menjadi orang Kristen itu atau menjadi orang Israel sama seperti pada zaman Musa ya. Sama seperti yang hidup pada zaman Paulus. Kalau mereka menerima Kristus, mereka adalah orang Israel atau mereka adalah orang Kristen. Mereka adalah orang Kristen. Jadi zaman sekarang kita juga pun misalnya kita mengaku Advent, tetapi kalau kita tidak memiliki Kristus, kita sama saja bukan dengan orang Advent. Tetapi sebaliknya, bukan Advent pun kalau kita memiliki Kristus, sama saja dengan orang Kristen ya atau orang Advent. Oke, kita lanjut. Dibilang, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan ketentuan atau perjanjian yang dibuat di Sinai? Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa perjanjian itu sama dengan perjanjian yang berlaku bagi orang Kristen? Atau bahwa perjanjian itu memang sama baiknya? Bukankah kita tidak diberitahu bahwa perjanjian itu gagal? Dan jika perjanjian itu gagal, bagaimana mungkin kehidupan dan keselamatan bisa datang melaluinya? Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan yang sangat relevan dan mudah untuk dijawab adalah fakta bahwa yang mudah untuk dijawab adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa kasih karunia berlimpah di Sinai. Kasih karunia Allah yang membawa keselamatan karena Kristus ada di sana dengan segala kepenuhan kasih karunia dan kebenarannya. Kasih karunia dan kebenaran bertemu bersama-sama di sana, dan kebenaran serta damai sejahtera mengalir seperti sungai. Namun bukan karena perjanjian yang dibuat di Sinai. Belas kasihan dan damai sejahtera itu ada di sana. Perjanjian itu tidak memberikan apa-apa kepada umat itu, meskipun segala sesuatu ada di sana untuk mereka nikmati. Jadi saudara-saudara, ini dibilang bagaimana dengan perjanjian di Sinai? Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa itu sama dengan perjanjian yang berlaku bagi orang Kristen? Jadi ini sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bisa kasih tahu apa perjanjian yang dibuat di Sinai. Kira-kira apa perjanjian yang dibuat di Sinai? Mungkin ada saudara-saudara yang mau tambahkan. Jadi apa perjanjian yang dibuat di Sinai? Terus dibilang, bukankah kita tidak diberitahu bahwa perjanjian itu gagal? Kira-kira ada yang bisa, sorry, kasih masukan, silakan. Perjanjian-perjanjian di Sinai. Ya, Ya, mungkin silakan Dev. kalau itu ya, tunggu ya, enggak. Ya, Ya, em, kalau perjanjian di Sinai yang kita mengerti ya, 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 itu yang pemberian hukum ya, kemudian Tuhan berkatakan itu kalau kalau bangsa Israel mungkin bisa dibaca ya di kita lihat di Kejadian 19 Keluaran 19 ya. sorry, Ya, Keluaran 19 ayat em, ayat 5. Jadi ya. di situ Hmm. dibilang, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kemudian Tuhan memberikan hukum kan di situ. Itu aja Fili. Ya, Terima kasih. ya. Jadi pertanyaannya Dev, apakah ini perjanjian ini gagal atau enggak ya? Apakah gagal itu dia punya perjanjian di sini? Kira-kira atau masih berlaku itu dia punya perjanjian di sini? Kalau yang kita orang pelajari sebelumnya kan memang orang Israel gagal ya menuruti Iya, iya. hukum Betul. karena mereka kan berusaha untuk melakukan hukum-hukum.
Iya, betul. Mungkin gagalnya di situ, tapi kan hukum itu tetap sama ya dari hukum yang di Sinai 10 hukum dengan apa perjanjian yang Tuhan berikan sekarang kan tetap sama ya, tetap kuasanya sama gitu. Iya, Tapi gagalnya karena bangsa Israel tidak bisa menuruti hukum-hukum itu karena mereka pikir mereka bisa melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. iya, oke. Ya itu aja. Iya, terima kasih deh untuk eh, eh, responsnya ya. Jadi ini ada hukum di Sinai ya yang dikasih, ada perjanjian yang dibuat di Sinai. Dibilang kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, dibilang apa? Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Itulah yang dibuat ya, perjanjian yang di Sinai. Tetapi kita lihat ada sesuatu kegagalan di sini ketika bangsa Israel gagal. Kenapa mereka bangsa Israel gagal? Karena dia bilang, oke, saya akan apa? Menurut apa yang engkau perintahkan ya, dia bilang begitu. Dia bilang, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi kegagalan ini kayak dibilang ya, mereka akan lakukan. Ini suatu hal respons positif sebenarnya. Tetapi itu merupakan suatu kegagalan bangsa Israel. Karena ketika dikasih hukum yang sangat dahsyat di sini itu, dan mereka bilang bahwa mereka akan terima, mereka akan melakukannya, itu menjadi kegagalan karena mereka nggak pernah mampu untuk melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka ya. Oke, kita lanjut dulu ya saudara-saudara. Kita dibilang, pertanyaan yang sangat relevan dan mudah untuk dijawab adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa kasih karunia berlimpah di Sinai. Kasih karunia Allah yang membawa keselamatan. Karena Kristus ada di sana dan dengan segala kepenuhan kasih karunia dan kebenarannya. Kasih karunia dan kebenaran bertemu bersama-sama di sana, dan kebenaran serta damai sejahtera mengalir seperti sungai. Namun bukan karena perjanjian yang dibuat di Sinai, belas kasihan dan damai sejahtera ada di sana. Perjanjian itu tidak memberikan apa-apa kepada umat itu, meskipun segala sesuatu ada di sana untuk mereka dinikmati. Oke, kita lanjut ya. Ini dia punya penjelasan selanjutnya ya. Ini subjudulnya perjanjian-perjanjian yang bertentangan. Halo, Ya, boleh oke, ya ada silakan. pertanyaan Ya, sedikit ya, yang ya, di oke. atas? Kalau orang kan belajar ini percaya ya ini Wagwaner apa yang berita yang katakan, maksudnya yang sampaikan pekabaran ini yang adalah kebenaran itu kita percaya. Boleh ke atas sedikit yang pernah. Bagaimana mau menjelaskan ke orang yang belum tahu tentang pekabaran ini? Kan Wagwaner bilang, oh ya sudah dibawa. Pertanyaan yang sangat relevan Oh ini, ya, yang relevan dan mudah untuk dijawab adalah bahwa adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa kasih karunia berlimpah di Sinai. iya, Kasih karunia Allah yang membawa keselamatan karena Kristus ada di sana dengan segala kepenuhan kasih karunia dan kebenarannya. Maksudnya apa yang bisa menjelaskan kepada mereka, meyakinkan kepada mereka bahwa em, Kristus memang ada di Sinai gitu. Maksudnya kalau kita kan percaya ini memang seperti mm, ini, tapi kan di diulang di Keluaran kan tidak apa mengatakan Kristus ada di sana, hanya dikatakan em, hukum yang dia berikan. Terus bagaimana mau yakinkan ke orang bahwa itu betul-betul Kristus ada di sana? iya, Mungkin mungkin ada yang bisa oke, iya. apa, Pertanyaan yang bagus ya dari menjelaskan. Dev. Jadi, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain bahwa Kristus itu ada di sana, bahwa Kristus itu ada di Gunung Sinai? Iya, mungkin ada yang mau jawab, saudara-saudara? Silakan. Ini ada kalau Bible Study semua bisa berpartisipasi. Jadi bagaimana kita bisa yakinkan ke orang bahwa Kristus memang ada di sana dan kasih karunia-Nya ada di sana, ada di Sinai. Silakan saudara-saudara, ada saudara-saudara sini ada yang mau jawab pertanyaan dari Sister Devi?
bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa Kristus itu ada di Sinai. Ya, ada Brother Ronald, Pendeta Jackie, ada Brother Ebing, Brother Dolphin, ada yang kategori, ada yang kira-kira mau bisa jawab pertanyaan dari Sister Devi. Jadi mungkin sebelum yang lain ya, saudara-saudara, kita coba menjawab apa yang Sister Devi tanyakan ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain bahwa Kristus benar-benar ada di Sinai. Pertama, ini seperti dijelaskan ya waktu lalu, Sinai itu sama dengan Horeb, di mana ada ayat ketika Tuhan memberikan hukum-hukumnya di Horeb ya. Dan kita sudah tahu Tuhan memberikan hukumnya di Sinai. Jadi Horeb dan Sinai itu adalah satu hal yang sama. Dan di Horeb ini hal yang terjadi adalah di mana bangsa Israel kehausan dan mereka mengeluh dan Tuhan memberikan air ya, di mana dia suruh pukul itu batu dan batu itu mengeluarkan air. Dan di situ menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menyangkal bahwa itu benar-benar berasal dari Tuhan. Karena mustahil bahwa batu bisa mengeluarkan air. Dan ini menegaskan ketika air keluar dari batu, itu menegaskan bahwa Tuhan benar-benar ada di sana. Ini makanya dibilang kasih karunia Allah mengalir sama seperti sungai. Dan air yang keluar dari batu itu sama seperti sungai ya, yang memberikan kehidupan bagi mereka. Itu menandakan bahwa kasih karunia di Gunung Sinai sangat berlimpah-limpah bagi mereka. Bahwa kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kehidupan mereka sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ketika mereka kelaparan juga di padang gurun Sin, apa yang terjadi? Tuhan memberikan apa? Mereka makan mana. Dan mana ini jatuh dari langit. Menandakan bahwa tidak ada yang menandakan itu tidak mungkin tidak berasal dari Tuhan. Tidak mungkin tidak berasal dari Tuhan. Itu sepenuhnya berasal dari Tuhan. Bagaimana itu makanan turun dari langit. Menandakan bahwa Tuhan benar-benar ada di sana. Dan ketika di Sinai, ketika Tuhan memberikan hukum itu, dia memberikan hukum dengan cara apa? Dengan cara yang dahsyat. Itu gunung penuh dengan asap, penuh dengan kilat-kilatan, ada apa namanya? Ada gempa bumi, menandakan bahwa apa? Tuhan turun di atas gunung itu. Dan siapapun yang mendekat dengan gunung itu akan mati ya, akan mati. Dan kecuali apa yang 70 tua-tua dan Musa dan Harun, Nadab, Abihu, mereka tidak mati. Karena tahta Tuhan yang juga melambangkan Gunung Sinai itu, atau melambangkan Gunung Sion, ada juga namanya apa? Tutup pendamaian atau mersisit, di mana kasih karunia Tuhan ada di sana. Makanya dibilang, di Sinai itu, dibilang, kepenuhan kasih karunia dan kebenarannya ada di sana ya. Kasih karunia Allah yang membawa keselamatan ada di sana. Karena tahta Allah juga melambangkan kasih karunia dan kebenarannya. Di mana kita sudah tahu bahwa tahta Allah atau dilambangkan dengan Gunung Sion bisa disamakan juga dengan apa? Disamakan juga dengan Gunung Sinai ya, di mana ada tahta Allah, di situ di mana ada hukum dan ada apa? Hukum dan ada kasih karunia di sana. Dan kasih karunia di sana sangat berlimpah-limpah yang terjadi di apa? Di Gunung Sinai itu. Ya, Ada tambahan, Li? ya, silakan. Silakan. Kalau orang mau lihat di Mercy Seat itu di Bilik Yang Maha Kudus, Iya. di sekitaran itu ada tirai-tirai, dan tirai-tirai itu penuh dengan darah. Darah ya. Jadi penuh dengan bau amis darah di situ. Jadi sebenarnya kalau kita mau pikir, upah dosa adalah maut, pelanggaran hukum adalah kematian. Tapi kenapa kita masih hidup sampai sekarang ini? Yang seharusnya setiap pelanggaran adalah kematian. Itu adalah bukti kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Kalvari adalah display gambaran dari kasih karunia Allah yang seharusnya kita mati di situ. Jadi dengan adanya Kalvari meneguhkan bahwa Allah itu kasihnya sangat besar untuk kita.
yang sudah digambarkan di apa? Di tabernakel itu. Jadi sudah digambarkan di tabernakel tentang pengorbanan anak Allah. Jadi keadilan dan kasih itu berjalan bersama-sama. Jadi hukum itu sangat luar biasa sehingga anak Allah itu harus dikorbankan. Itu merupakan satu gambaran kasih karunia yang tak ada batasnya untuk manusia. Jadi Sinai melambangkan kasih karunia Allah yang tak pernah putus untuk manusia. Jadi orang harus ingat tabut perjanjian ditaruh di tutup pendamaian, dan di sana ada darah Kristus yang mengelilingi sekitar bilik yang maha kudus itu. Luar biasa, satu pengorbanan kasih yang luar biasa. Itu aja, Li, mungkin dari saya. Ya, terima kasih Nang tambahannya. Mungkin ada yang lain? Halo, Lip. Ya, silakan. Pertanyaannya Devi, bagaimana kita tahu kalau Tuhan ada di Gunung Sinai, kan? Iya. Iya kan? Ya, jadi tadi yang tadi Lali sudah terangkan itu, dan mungkin kalau orang mau tahu juga, dia punya ayat itu kan ada di Keluaran 19 ya, yang dimana ayat 2 dan 3, bangsa Israel berada di Sinai. Terus habis itu mereka berkemah di depan gunung. Terus habis itu Musa gunung di situ. Jadi di ayat 3 itu kita bisa lihat ya, kalau misalnya pertanyaannya dari itu maksudnya bagaimana kita tahu Tuhan ada di situ. Dari situ Tuhan memanggil Musa untuk bertemu dia di gunung, di atas gunung itu, Gunung Sinai. Terus habis itu di ayat 18 dan ya di ayat 18 dia bilang kita lihat itu kan ada smoke, ada asap, dan dibilang di situ karena Tuhan turun dengan api. Jadi kita lihat di situ di Bukit Sinai itu ada kehadiran Tuhan di situ ya, dan makanya bangsa Israel kan jadi ketakutan. Saya bilang, oh jangan sampai Tuhan berbicara terus kemudian mereka akan mati. Jadi dari ayat Keluaran 19 itu pun kita sudah bisa lihat ya dengan jelas bahwa kehadiran Tuhan itu ada di situ gitu. Jadi membuktikan di mana kita tahu Tuhan ada di atas Gunung Sinai, ya kita bisa mulai dengan Keluaran 19, karena di situ 19 dan 20 kan orang tahu di situ ya di mana tabut perjanjian diberikan di Gunung Sinai. Kita tahu di situ bahwa kehadiran Tuhan itu benar-benar ada di atas. Oke, ya, terima kasih untuk tambahannya. Ya, mungkin ada yang lain lagi mau tambahkan, silakan, saudara. Ya, silakan. Ya, silakan pendeta, silakan. Ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, pastilah engkau akan mati, pasti mati gitu ya. Pasti, tapi ya. Kenapa tidak mati? Iya, betul. Berarti setan yang benar. Betul. Karena setan bilang engkau tidak akan mati, kan begitu. Iya, betul. Tetapi nah di sini yang menjadi persoalan kita selalu adalah mengenai lambang. Lambang jadi sepertinya kurang mengerti sepenuhnya lambang itu, sehingga kita nggak merasakan realitanya dari lambang tersebut. Nah sekarang ketika kita ingat bahwa ketika mereka berdosa, mereka pakai daun-daunan gitu ya, untuk menutupi kemaluan mereka, ketelanjangan mereka. Tapi kemudian Kejadian 3:21 Tuhan membuat pakaian, ini ya, membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, berarti di situ ada penumpahan darah. Iya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Iya, betul. Jadi dengan kata lain, pengampunan dosa itu sudah langsung ada ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, sehingga pada waktu itu Hawa dan Adam tidak mati. Dan sampai sekarang kasih karunia itu berlaku
di mana kita tidak mati. Ya. Nah, yang kita sering lupa ialah kita menggambarkan anak domba itulah Kristus, kan lambang. Iya. Kita harus merasakan realitanya itu ya, realitanya. Nah, realita yang sering dilupakan ialah pakaian tadi. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Itu menggambarkan adalah jubah kebenaran Kristus. Nah, jubah kebenaran Kristus itulah tabiat Allah. Tabiat Allah itu digambarkan, kalau boleh saya katakan digambarkan itu seperti perlambangan dengan penulisan. Jadi 10 perintah Allah itu, 10 hukum itu adalah hanya gambaran daripada tabiat Allah. Jadi ketika 10 perintah Allah itu diberikan, sebenarnya ini bukanlah kita dituntut untuk melakukan. Tapi itu janjinya adalah bahwa kamu akan dibentuk kembali, akan dikembalikan peta Allah yang semula itu. Inilah jabarannya, ini. Aku akan menjadikan kamu tuh seperti begini. Tidak akan ada lagi Allah lain, kamu tidak akan menyembah lagi kepada patung, kamu tidak menyebut namaku dengan sia-sia karena engkau akan memang mengerti siapa aku sebenarnya dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah perjanjian Allah untuk membentuk kita, untuk memberikan pakaian Kristus itu di dalam diri kita. Gitu. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, maka di dalamnya ada darah yang tercurah dan juga jubah kebenaran yang dikenakan kepada kita. Sehingga kita mengerti bahwa pemberian 10 hukum di situ adalah itulah kebenaran Kristus. Jadi Kristusnya di mana? Ya justru di hukum itulah. Kristus itu jubah kebenarannya yang mau dikenakan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel sama seperti Adam dan Hawa cari daun-daunan, sama seperti Kain yang persembahkan buah, itu mau mengerjakan itu di dalam diri mereka sendiri. Keselamatan adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Jangan seorang pun menyombongkan diri. Terima kasih. Aduh, puji Tuhan ya pendeta. Jadi lebih jelas ya saudara-saudara. Jadi makanya hukum yang diberikan itu adalah namanya hukum kasih ya. Hukum kasih di mana Allah itu kasih. Jadi tabiat atau Allah itu adalah hukum-hukumnya ya. Ini yang dia mau pakaikan kepada kita. Puji Tuhan ya. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi saudara-saudara? Atau gimana Dev? Dia punya pertanyaan kira-kira sudah bisa terjawab ya? Iya ya. Ya silakan. Ada yang mau saya something dulu? Enggak sih, cuma apa namanya, ini kalau ada kemungkinan orang yang di luar sana, bukan di luar, orang yang bukan Advent, terus kan mereka tahu Kristus itu di Perjanjian Baru ya. Tapi di sini kan kita belajar Kristus ada di Sinai, terus kasih karunia-Nya ada di sana. Itu cuma maksudnya mau kasih bukti ke mereka bahwa memang kasih karunia dan Kristus ada di sana. Dan tadi sih sudah dijelaskan, memang bagus sekali. Iya. Maksudnya jelas. Mungkin Kak Joy mau tambahkan. Iya, terima kasih Dev. Ya, silakan. Iya, thank you. Ya, cuman mau hanya tambahkan tadi sih yang tadi Pendeta Jaki bilang itu sangat bagus sekali. Yang mana mungkin kita suka pisahkan ya antara Kristus dan hukum. Padahal hukum itu adalah Kristus sendiri, itu adalah karakter Kristus sendiri. Kan Yesus dibilang kan, saya akan menulis hukum di hatimu kan, di dalam diri kita gitu. Jadi Tuhan, nah itulah yang sometimes membuat kita manusia itu gagal karena kita pikir kita bisa melakukan hukum itu sendiri gitu. Padahal kalau
tanpa Kristus yang melakukan di kita itu nggak bisa. Jadi waktu hukum itu diberikan, yaitu Kristus memberikan dirinya di kita untuk dia sendiri yang melakukan. Jadi kita nggak bisa pisahkan hukum dengan Kristus, sama dengan kita tidak bisa memisahkan gospel dengan law atau Injil dengan hukum itu sendiri. Dua itu harus sama-sama. Jadi dalam memberikan hukum ya itu sama, Tuhan memberikan dirinya untuk kita sendiri. Karena di Keluaran 20 ayat 1 dia bilang, saya yang membawa kamu keluar dari perbudakan. Dan kita tahu ya, perbudakan itu di zaman kita adalah perbudakan dosa. Ya kan? Jadi Tuhan sendiri waktu dia berikan itu, makanya kegagalan bangsa Israel dia bilang apa? Ya, kami yang akan melakukan. Ya kan? Kami. Makanya Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa bukan kita yang melakukannya. Itu kan yang covenant-nya ya. Harusnya bangsa Israel bilang, amin, Tuhan yang melakukan, bukan kami yang melakukan. Jadi untuk kita bisa selalu ingat bahwa di saat Tuhan memberikan hukum itu sama dengan Tuhan juga memberikan dirinya, hukumnya ke dalam diri kita untuk dia sendiri yang akan melakukan dalam diri kita. Asalkan kita menyerahkan kita punya hidup kepada Tuhan dan tahu bahwa kita tidak bisa melakukan itu dalam diri kita. Hanya Tuhanlah yang bisa melakukannya. Oke, Li, mungkin itu tambahan aja tadi kali itu sangat bagus. Oke, terima kasih. Jadi ini dia punya kunci ya, sebenarnya ada dua, adalah pertama, kita harus menyadari bahwa kita tidak mampu. Yang kedua adalah kita harus percaya yang mampu melakukannya adalah Tuhan, dan kita mau untuk percaya bahwa Ia akan melakukannya untuk kita. Ini dua hal ya. Mungkin yang pertama ini, yang poin pertama ini, bangsa Israel percaya bahwa mereka mampu untuk lakukan itu ya. Makanya sama seperti Adam dan Hawa, mereka ambil itu daun-daunan sebagai kayak perbuatan mereka ya. Dia punya usaha mereka untuk menutupi akan dosa mereka dengan usaha mereka ya. Mereka ambil daun dan mereka bikin baju untuk menutupi dia punya ketelanjangan. Tetapi ini seperti yang bilang tadi ya, Tuhan sendiri yang memakaikan kulit binatang ke mereka ya. Sudah ada pengorbanan darah di sana. Di mana yang bisa melakukan itu, bagaimana Tuhan ambil itu kulit. Aduh, hanya Tuhan yang bisa melakukannya itu. Sama seperti hukum yang diberikan di sini ini sangat dahsyat, dan kita melihat bahwa manusia gentar ketika lihat itu. Manusia tidak mampu untuk melakukan itu ya, saudara-saudara. Jadi hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita manusia. Oke, puji Tuhan. Kita lanjut ya, kita punya pembahasan. Ini perjanjian yang bertentangan subjudulnya, atau The Covenants Contrasted. Ya, ada dia punya bandingan ya antara perjanjian-perjanjian. Dibilang begini, nilai perbandingan dari kedua perjanjian yang saling berkaitan satu sama lain sebagai yang pertama dan yang kedua, yang lama dan yang baru. Dengan demikian dinyatakan dalam kitab Ibrani yang menampilkan Kristus sebagai imam besar dan membandingkan keimamatannya dengan keimamatan manusia. Berikut ini adalah beberapa poin keunggulan imam besar kita yang agung dibandingkan dengan imam besar duniawi. Jadi saudara-saudara, di ayat Efesus tadi kita sudah baca ya, ini kita pelajari bahwa ada seperti dua perjanjian ya yang dibilang saling berkaitan. Itu yang pertama dan perjanjian yang kedua. Yang pertama tentang orang Israel, tentang bahasa Yahudi, dan yang kedua tentang menerima Kristus atau tidak ya. Dan ini dibilang bahwa perjanjian pertama yang dimana sebagai hanya orang Yahudi saja yang bisa diselamatkan, atau perjanjian itu khusus untuk orang Yahudi atau orang Israel, itu dinyatakan dengan keimamatan manusia. Sedangkan yang kedua, bahwa tanpa Kristus kita tidak bisa menerima janji itu dilambangkan dengan keimamatannya imam besar ya. Ini makanya akan membandingkan Kristus sebagai imam besar dan keimamatan dengan
dengan keimamatan manusia ya. Oke, dia ini poin-poinnya. Berikut ini adalah beberapa poin keunggulan imam besar yang agung dibandingkan dengan para imam besar duniawi. Ini poin pertama. Poin pertama. Dibilang imam-imam itu dibuat tanpa sumpah. Tetapi ini dengan sumpah oleh dia yang berkata kepadanya, Tuhan bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 21. Jadi saudara-saudara, ini perbedaan antara imam besar kita, yaitu Kristus, dengan imam yang dahulu atau imam-imam manusia yang dahulu adalah kalau imam-imam yang lain, imam-imam manusia itu mereka dibuat tanpa sumpah. Ya, makanya dibilangnya tanpa sumpah. Tetapi Kristus, imam besar ini dibuat atau dibilang dinyatakan dengan sumpah ya. Dibuat dengan sumpah oleh dia ya, oleh huruf besar, oleh Tuhan yang berkata. Tuhan bilang apa? Aku tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut aturan Melkisedek ya. Jadi oleh sumpah oleh Tuhan sendiri bahwa imam besar itu adalah Kristus adalah imam untuk selama-lamanya. Jadi ini ada perbandingan ya. Satu tanpa sumpah, imam manusia itu ada tanpa sumpah, sedangkan imam besar kita Kristus adalah dengan sumpah. Oke, poin kedua. Dibilang begini. Mereka adalah imam-imam tetapi untuk waktu yang singkat. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Oleh karena itu ada perubahan dan pengganti yang terus-menerus. Jadi saudara-saudara, ini imam-imam yang ada di dunia ini, mereka punya jabatan itu seumur hidup. Tetapi dibilang mereka dicegah oleh maut. Tapi mereka akan mati. Ini imam-imam ini akan mati. Jadi walaupun jabatan mereka itu seumur hidup, tetapi ada batasnya. Cuma singkat, karena umur manusia itu singkat ya. Sesingkat. Jadi karena singkat umur manusia, jadi dia punya jabatan itu nggak selama-lamanya. Atau sesuai umur mereka. Makanya ketika satu mati harus digantikan. Ada penggantian yang terus-menerus yang terjadi ya. Itu imam manusia ya. Imam manusia. Terus dibilang begini, tetapi Kristus hidup untuk selama-lamanya dan oleh karena itu ia memiliki keimamatan yang tidak berubah. Jadi Kristus ini dia ini kekal ya, tidak mati, dia hidup selama-lamanya. Jadi berarti dia punya keimamatan, dia adalah imam yang tidak berubah, yang terus-menerus atau imam yang kekal selama-lamanya. Dibilang para imam duniawi terus menjadi imam selama mereka hidup, tetapi mereka tidak berumur panjang. Kristus juga terus menjadi imam selama ia hidup, dan ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi poin yang kedua, perbandingan antara imam besar, yaitu Kristus, dengan imam-imam yang ada di dunia ini adalah masa jabatannya, atau kalau di dunia hanya sementara, sedangkan imam besar itu dia punya jabatan sebagai imam tidak berubah atau selama-lamanya. Poin ketiga ya. Dibilang para imam Lewi diangkat menjadi imam berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Atau dia punya bahasa Inggris carnal commandments ya, atau ya peraturan-peraturan daging atau manusia. Keimamatan mereka hanya bersifat lahiriah di dalam daging. Mereka hanya dapat menangani dosa dalam manifestasi lahiriah saja yang sebenarnya tidak sama sekali. Jadi ini imam-imam yang orang Lewi ya, yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan ini Lewi ini atau peraturan-peraturan manusia ini, keimamatan mereka hanya bersifat daging atau apa yang keluar terlihat di luar saja ya. Kalau di dalam diri yang nggak kelihatan mereka nggak bisa tahu. Hanya yang terlihat di luar saja, yang lahiriah saja. Dan ini sebenarnya sama sekali ya nggak bisa lihat itu dia punya
atau menangani dosa yang sebenarnya ya, saudara-saudara. Terus dibilang, tetapi Kristus adalah imam besar menurut kuasa kehidupan yang tidak berkesudahan. Kehidupan yang menyelamatkan sampai tuntas. Ia melakukan hukum Taurat di dalam roh. Jadi ini dia punya, kalau keimamatan yang manusia itu dia bersifat lahiriah atau daging ya, keimamatan yang bersifat dalam daging. Tetapi Kristus, imam besar ini adalah apa? Bersifat roh. Bersifat roh yang kekal, yang tidak berkesudahan ya. Ini ia melakukan hukum Taurat di dalam roh. Jadi satu menurut daging, satu menurut roh. Imam besar menurut daging dan menurut roh. Itu dia punya poin yang ketiga. Terus poin yang keempat. Mereka hanyalah pelayan-pelayan dari tempat kudus yang bersifat duniawi yang dibuat oleh manusia. Kristus duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi perbedaan kedua adalah imam-imam yang di dunia ini mereka melayani di apa? Di Ka'bah yang dibuat oleh tangan manusia. Sedangkan imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, dia melayani di apa? Di dalam kemah sejati atau the true sanctuary yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Yang didirikan oleh Tuhan, tangan Tuhan sendiri ya. Yesus melayani di kemah atau di bait suci yang dibuat oleh tangan Tuhan. Sedangkan yang satu, imam-imam yang ada di dunia ini dibuat oleh tangan manusia. Itu dia punya poin perbedaan keempat ya. Perbedaan kelima, dibilang, mereka hanyalah manusia berdosa, seperti yang ditunjukkan oleh kefanaan mereka. Kristus menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Dan karena itu ia saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi pada tingkat-tingkat surga. Jadi poin kelima perbedaan antara Kristus, imam besar, dan imam-imam yang ada di dunia adalah imam-imam di dunia adalah orang berdosa, manusia berdosa. Sedangkan Yesus adalah imam besar yang tanpa salah, tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa noda ya. Ini atau bahasa Inggrisnya dibilang holy, harmless, and undefiled ya. Kalau bahasa ini terjemahannya saleh, kalau harusnya suci ya. Ini Yesus adalah suci, tanpa salah dan tanpa noda ya, tanpa noda. Itulah perbedaan-perbedaan eh, apa namanya antara imam besar Yesus dan eh, di dunia ya. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan di poin ini tentang perbedaan-perbedaan. Ya, silakan. Tapi boleh bertanya. Ya, oke, silakan, silakan. Oke. Jadi imam-imam ini kan dari keturunan Lewi, tapi Yesus kan keturunan Yehuda. Jadi Yesus itu diangkat Iya, imam berdasarkan keturunan Melkisedek bukan. yang tidak berbapa dan beribu, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Yang mau ditanyakan, bagaimana itu imam menurut peraturan Melkisedek itu? Kita belum paham. Oke, ada pertanyaan di sini. Eh, Bagaimana peraturan imam menurut Melkisedek? Mungkin ada yang bisa menjawab, saudara-saudara. Ini kan aturan-aturan menjadi imam-imam itu adalah harusnya berasal dari keturunan Lewi ya. Kita tahu dari keturunan Lewi dikhususkan untuk menjadi pelayan-pelayan di rumah-rumah Tuhan. Sedangkan ini Yesus bukan keturunan Lewi, tetapi keturunan Yehuda ya, keturunan Yehuda. Dan dia menjadi imam besar sesuai dengan aturan Melkisedek. Jadi pertanyaannya, bagaimana itu aturan Melkisedek? Mungkin ada yang bisa jawab, saudara-saudara. Apa aturan Melkisedek sehingga Yesus cocok dijadikan sebagai imam? Mungkin ada yang mau bisa jawab.
Kalau kalau belum ada mungkin kita simpan ya pertanyaannya, nanti kita jawab di pertemuan berikut. Ini bagaimana? Halo. Oh ya, silakan Pak Pendeta, silakan. Oke, Ya, silakan. ini juga sebenarnya merupakan satu gambaran saja. Jadi Ya, maksudnya ya. gambaran adalah bahwa Allah kan membutuhkan orang-orang yang bekerja melayani ya. Nah, dari bangsa Israel dipilihlah dari suku Lewi. Lalu untuk imam besar dipilih dari suku Lewi tapi keturunan Harun. Itu untuk imam besar. Iya, iya. Nah, itulah peraturan keimamatan pada waktu bangsa Israel itu gitu. Nah, apakah bait suci itu memang hanya di bangsa Israel itu kan sebenarnya itu hanya gambaran saja. Nah, Melkisedek ini pun sebenarnya hanya gambaran. Ya, sebelum ada bangsa Israel, ini kan masih Abraham, Ya. dia mempersembahkan Korban. persepuluhan ya Ya, betul. kepada Melkisedek. Nah, Melkisedek ini dikatakan imam. Nah, imam menurut peraturan Melkisedek itu maksudnya tidak ada peraturannya, cuma maksudnya gambarannya ialah bahwa Melkisedek itu adalah seorang raja. Dia tidak diketahui asal usulnya, silsilahnya, sehingga dikatakan dia tidak berayah, tidak beribu. Tapi kan tidak mungkin itu, dia tidak berayah dan tidak beribu karena Melkisedek adalah manusia juga. Dia raja di Sodom. Jadi maksudnya di sini adalah gambarannya saja bahwa Yesus itu tadi yang seperti dirinci-rinci bahwa dia bukanlah orang yang berdosa, karena terus dia tidak berawal dan tidak berakhir, ya seperti begitulah gambarannya. Nah, untuk lebih jelasnya ini nanti kan harus ada pembahasan spesifik atau tersendiri mengenai hal ini. Hanya saya mau menambahkan gambaran yang secara garis besar keseluruhan kita masih fokus kepada pertanyaan daripada bangsa Israel, apakah ada Allah di antara kita, kan begitu. Iya. Kemudian tadi Sister Devi juga tanyakan bagaimana kita bisa melihat Allah di Cina itu. Nah, ketika pertanyaan adakah Allah bersama-sama dengan kita, kita ingat bahwa anugerah Allah itu sepenuhnya ada pemberian Kristus kepada kita. Pemberian Kristus kepada kita. Jadi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi diberikan Kristus. Nah, Kristus itu diberikan seutuhnya gitu. Maksudnya seutuhnya adalah tadi kehidupannya suci. Iya. Ya, kehidupan saleh. Lalu kemudian dia mati. Kematiannya bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Jadi ini pemberian semua ini ya. Ini pemberian semua. Lalu setelah itu Yesus bangkit dari kematian. Kehidupannya pun sekarang ini itu adalah mengerjakan semuanya di dalam diri kita. Artinya dia bekerja bagi manusia sekarang ini. Itu pemberian Allah loh. Sebagai imam besar. Dia bekerja di sorga itu untuk kita. Jadi suruh bayangkan pemberian Allah ini kepada manusia itu supaya kita bisa diselamatkan. Itu adalah pemberian Kristus seutuhnya. Seutuhnya. Lalu kita lihat ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, dia datang katanya sebagai pengantin pria. Artinya dia akan dinikahkan gitu ya dengan jemaatnya. Ini kan sebenarnya pemberian juga ini, pemberian. Ya, seperti orang tua menyerahkan anaknya ya gitu. Jadi ini semua pemberian-pemberian Allah. Itulah kasih karunia-Nya kepada
kita manusia. Pemberian. Nah, yang saya mau tambahkan juga adalah ingat di mana kita bisa melihat hukum itu di Kristus itu di Sinai dalam pemberian hukum. Pakaian binatang yang dikenakan kepada manusia itu adalah pakaian dari korban itu sendiri gitu ya. Jadi ketika tabiat hukum itu diberikan, itu adalah tabiat Kristus itu sendiri. Jadi kita harus melihat bahwa itulah Kristus. Ya, itulah Kristusnya, bukan karena ini Allah mungkin yang memberikan hukum gitu. Allah yang memberikan hukum. Ya, Allah memberikan hukum itu artinya Allah memberikan Yesusnya gitu. Pakaian. Jadi hukum itu kan ada gambaran tabiat dari Kristus, itulah yang digambarkan dengan jubah pakaian dari kulit binatang tadi yang dikenakan kepada Adam dan Hawa. Yaitu kulit dari binatang yang dikorbankan. Jadi itu disitulah kita melihat bahwa pemberian 10 hukum itu adalah pemberian tabiat daripada Kristus itu sendiri yang tidak berdosa. Jadi disitulah kita bisa melihat Yesusnya ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih pendeta. Mungkin ya lebih jelas ya. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi sebelum kita tutup atau ini ya menjawab pertanyaan tadi. Jadi Melkisedek Raja Salem ini waktu lalu mungkin kita pernah bahas ya. Sudah agak lupa juga tentang Melkisedek ini. Memang betul ya itu seperti lambang ya. Ini kalau di zaman Abraham dia memang seperti manusia, tetapi manusia dibilang Raja Salem. Tapi kalau nggak salah ya waktu lalu itu melambangkan roh ya, roh. Nanti kita lihat lagi ya dia punya jawabannya. Dan seperti pendeta bilang tadi itu mungkin perlu pembahasan khusus untuk itu. Jadi gimana Brother Onang kira-kira? Ya, boleh. Ya. Oke, mungkin waktu sudah mau 8:30, mungkin kita punya pembahasan sampai di sini. Dan ini di chapter 28 ini mungkin baru dasar-dasar kulitnya ini ya, belum isinya saudara-saudara. Karena ini baru di 5 halaman dari 17 halaman di sini. Jadi ini baru perkenalan saja, kita belum masuk ke intinya dari chapter 27 ini. Dia punya covenant of promise, ini baru memukakan apa dia punya pandangan atau sedikit perbedaan-perbedaan ya. Dan nanti di pertemuan berikut kita akan bahas lagi ya dia punya isi ya. Tentang perjanjian pertama dan yang kedua atau perjanjian yang dulu dan sekarang yang dikemukakan di Efesus 2 ya, yang tadi yang kita sudah baca di ayat pertama. Dan biarlah dari pelajaran ini kita bisa lebih mengerti ya, walaupun baru sedikit dari chapter 28 ini tentang bagaimana Kristus dia punya kasih karunia-Nya di Sinai yang dia berikan kepada kita, yang sampai sekarang ini, yang dahulu dia sudah kasih kepada Abraham dan sampai sekarang kita masih rasakan, di mana upah dosa adalah maut. Tidak terjadi ketika kita berdosa, kita tidak langsung mati. Karena apa? Ada kasih karunia yang ada di sana. Dan kasih karunia ini biarlah bukan membuat kita untuk bisa terus berbuat dosa terus-menerus ya, karena ada kasih karunia. Tetapi justru dengan kasih karunia Tuhan inilah, dengan kuasa Tuhan inilah yang ada dalam diri kita, kita bisa apa? Bisa berhenti untuk melakukan dosa ya. Bukan dengan kekuatan kita. Sama seperti bagaimana hukum, bagaimana kita bisa melakukan hukum, bukan dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan sendirilah yang akan melakukan dalam diri kita. Karena dosa adalah pelanggaran hukum. Berarti kalau kita melakukan hukum, berarti tidak melakukan dosa ya. Tetapi inilah yang coba dibilang ya, bangsa Israel kegagalannya adalah ketika Tuhan mau kasih hukum itu, mereka bilang apa? Mereka akan melakukannya. Atau dengan kata lain bahwa mereka akan berhenti untuk berbuat dosa dengan kekuatan mereka. Dan apa yang terjadi? Itulah kegagalan mereka karena mereka mau mencoba berhenti untuk berbuat dosa atau mereka mencoba untuk melakukan hukum itu dengan kekuatan mereka.
Tetapi kalau mereka berkata, Tuhan, amin, apa yang Engkau katakan, biarlah itu terjadi sesuai dengan kasih karunia-Mu, dan Engkaulah yang akan melakukannya dalam diri kami. Harusnya lah mereka mengatakan seperti itu. Dan biarlah kita juga mengatakan hal yang sama, karena kita mengetahui diri kita penuh dengan dosa, ketidakmampuan untuk melakukan hukum Tuhan. Dan biarlah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang akan mampu melakukan apa yang telah Dia berikan atau Dia tuntut daripada kita. Oke, baik. Sampai di sini saudara-saudara, kita punya pelajaran dan kita akan tutup dalam doa. Eh, mungkin Brother Ebing bisa tutup dalam doa sebelum kita ya tutup. Kita punya Bible study hari ini.